Kira bos. Say bye bye. Halo kawan-kawan. Selamat malam. Minggu ke-2 Januari 2020. Halo Aul. Aul lagi di mana Aul? Bye bye. Thank you teman-teman yang udah masuk malam kawan-kawan di minggu kedua Januari 2021. Gua hari ini mau bahas tentang asasi manusia, karyanya Budi Hardiman. Buku ini tuh ditulis 2011 dan baru aku baca. Aul habis diskusi. Mantap Aul. Diskusi sasaran ya sama teman-teman feminis ya. Keren Aul ini. Jadi gue akan sedikit sharing sebenarnya beberapa narasi yang disampaikan sama Budi Hardiman di bukunya ini tuh berkaitan dengan sebenarnya nilai-nilai universal yang sudah ada dan secara nggak sadar sebenarnya kita udah menjalankan, memperjuangkan sampai tidak sengaja dilupain gitu. Nah, jadi buku ini tuh kira-kira nanti akan berbicara seperti itu. Nah, fragmen-fragmennya buku ini sendiri dikeluarin sama Canisius 2011 dan ada beberapa autor juga yang nulis dalam buku ini. Nah, di buku ini juga kawan-kawan kurasa juga bisa menjadi salah satu referensi kawan-kawan yang mungkin aktif dan gerak di social movement, peace dan feminis juga bisa buku ini jadi referensi untuk ya membakar nalar kawan-kawan. Nah, beberapa fragmennya di buku ini tuh ya terbagi jadi berapa ya? Aku lupa itu kalau nggak salah sampai 5. Ada dia ngomong sebenarnya tentang bagaimana HAM menjadi nilai yang bisa dipegang oleh banyak orang, tidak di skip atau terlewati oleh satu atau dua identitas, tapi dalam dinamikanya HAM sendiri bisa menjadi bumerang ketika itu dimanfaatkan oleh kursi-kursi kekuasaan, kira-kira kayak begitu. Nah, di fragmen ini tuh ngomong 6 subbab. Dia ngomong hak untuk memilih hak. Mungkin ketika misalnya hak untuk memilih hak hari ini bisa kita kaitkan dengan vaksin misalnya. Bagaimana sebenarnya hak atas tubuh kita sendiri itu adalah hak kita gitu, hak prerogatif. Tapi lebih lanjut dengan menimbang konteks hari ini yang begitu tsunami informasi itu bisa menjadi referensi kita juga. Itu adalah salah satu bagaimana hak untuk memilih hak kita adalah sudah dijamin dalam hak asasi manusia. Dan
ini juga berkutik dalam beberapa deklarasi hak asasi manusia, misalnya yang deklarasi Doham dan beberapa dokumen-dokumen hak asasi lainnya, kira-kira begitu. Nah, dia juga mereorientasi atau meredefinisikan bagaimana sebenarnya keberadaan atau aktualisasi manusia itu sendiri dalam hak asasi manusia, kira-kira begitu. Juga hak-hak atas penentuan kolektif, di mana manusia berhak untuk menentukan lingkungan atau lingkaran-lingkaran sosialnya sesuai dengan kebutuhan dirinya begitu, bukan kebutuhan yang ditunggangi oleh beberapa lingkaran yang dia tempati, tapi dia berhak memilih atas lingkarannya, sebagaimana lingkaran-lingkaran itu bisa menjadi laboratorium untuk tumbuh diri seseorang, kira-kira begitu. Lalu fragmen 4 itu dia bahas tentang politik identitas. Jadi bagaimana sebuah politik identitas ini bisa menjadi politik identitas ini menjadi komoditas yang seksi dalam tanda kutip hari ini, di tengah disrupsi, distraksi yang sungguh luar biasa. Kita per detik aja sudah bisa berubah pikiran hari ini dengan wacana-wacana iming-iming dari beberapa pihak, terlebih dikaitkan dengan misalnya nilai-nilai kolektif, nilai-nilai daerah, misalnya nilai-nilai budaya yang disubversifkan lagi. Jadi itu menjadi kajian menarik di buku ini. Jadi buku ini juga ngomong bagaimana sebenarnya politik identitas bisa tidak lagi relevan, karena identitas sebenarnya hanya melekat pada satu identitas, yaitu manusia itu sendiri. Nah, setelah bagaimana politik identitas yang mungkin bisa disandarkan atau dibenturkan dengan nilai-nilai daerah misalnya, dalam buku ini tuh membahas bagaimana hak asasi manusia dari Barat dan Asia misalnya. Komparatif ini atau komparasi ini itu bisa menjadi alternatif lain atau referensi yang memperkaya kita bahwasannya hak asasi manusia juga dijadikan sebuah norma dalam tanda kutip secara tidak langsung di beberapa daerah, misalnya Asia salah satunya. Nah, Asia sendiri punya nilai-nilai hak asasi yang mungkin tidak relate dengan apa yang di Eropa misalnya, kira-kira begitu. Terus di fragmen 5 dia bahas bagaimana hak-hak tadi yang dihadapkan dengan nilai atau norma daerah tadi, misalnya dalam buku ini itu dibahas bagaimana Eropa dan Asia begitu. Nah, setelah hak kan pasti ada pasangannya dong, pasti ada kewajiban. Nah, dalam hak itu sendiri dan kewajiban itu sendiri menjadi hal yang menarik, karena kausalitas, bisa dikatakan kausalitas, bahkan hubungan dari keduanya itu bisa elegan hadir di muka publik hari ini dengan sesuatu yang bisa juga diamini dengan wacana-wacana alternatif lain begitu. Nah, di fragmen terakhir buku ini berbicara bagaimana peradaban HAM itu jauh bisa
berdinamika sedemikian rupa gitu. Jadi HAM hari ini sangat liar di kepala setiap orang. Jadi bisa HAM didasarkan oleh kepentingan pribadi, bisa HAM yang dianut adalah nilai-nilai universal, bisa juga HAM dilekatkan pada nilai-nilai dalam tanda kutip identitas yang disandingkan tadi. Jadi HAM itu sendiri dalam buku ini tuh dia membicarakan sebenarnya bagaimana internalisasi HAM dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira begitu. Nah, aku mau kutip beberapa potret saja dari buku ini. Jadi misalnya tadi tentang hak-hak asasi yang tidak relevan tapi memang kenyataan itu hadir hari ini, misalnya dengan masa berlakunya di Asia dan Eropa. Misalnya dalam masalah politik dan masyarakat Asia, bahwasanya di Asia memang gambaran sendiri tentang HAM itu mengutamakan loyalitas dan respect misalnya terhadap otoritas yang hierarki dan cocok dalam konteks Asia itu sendiri. Tapi standar-standar HAM oleh PBB dalam hal ini adalah Eropa begitu, rumahnya. Jadi konsep-konsep pribumi misalnya itu tidak relevan dengan Eropa misalnya. Jadi kan misalnya ada konsep ini orang-orang pribumi, orang-orang non pribumi, jadi ada alienasi di antara keduanya. Itu sebenarnya misalnya dengan dari suku kulit putih dan suku kulit hitam misalnya, orang Chinese dengan orang Indonesia sendiri, itu kan menjadi alienasi yang relate dan ada irisan-irisannya begitu. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Nah, juga misalnya tentang di Asia, misalnya kita bagaimana memotret HAM di Eropa dengan demokrasi dan pembangunan ekonomi adalah dua roda yang menggerakkan kendaraan ke depan. Jadi korelasi antara demokrasi itu sendiri adalah salah satu percikan HAM bisa menjadi hal yang menjadi instrumen sebuah bangsa begitu kira-kira. Begitu kira-kira teman-teman yang mau aku sampaikan. Jadi sebenarnya banyak sekali, misalnya juga buku ini juga menawarkan atau memaparkan bagaimana sebuah kontroversi antara Islam dan Barat misalnya. Sangat menarik karena di buku ini kontroversi itu cukup bisa membukakan perspektif yang baru. Misalnya begitu. Jadi misalnya ada tandingan dokumen HAM dari teman-teman Islam, teman-teman Muslim yang mengkritisi sebenarnya dokumen-dokumen hak asasi dari Barat yang sebenarnya itu saling melengkapi, tapi kenyataannya di lapangan adalah kembali lagi kepentingan yang bisa memakan situasi di lapangan. Sangat menarik. Jadi buku ini banyak bisa menjadi referensi, dan buku ini beres itu aku baca sekitar 2 mingguan.
dan seminggu, karena aku bacanya per hari itu per chapter, cukup lumayan tipis, tapi ini bisa menjadi referensi teman-teman yang bisa atau yang sedang bergerak di social movement, feminis, dan semua lingkaran sosial di teman-teman. Ini bisa jadi rekomendasi untuk bacaan, untuk membakar sebenarnya nalar-nalar dalam nilai yang sedang diperjuangkan teman-teman. Mungkin itu aja dari aku di edisi minggu ini tentang hak asasi manusia dari F. Budi Hardiman. Thank you teman-teman yang udah mampir. See you minggu depan.